Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sungguh diberkati. Amin. Dengan kesaksian ketika kita berada di dalam hadirat Tuhan. Hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, kemudian ayat pasal 2, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh rohnya pada minggu yang lalu, bahwa dalam waktu 1 hari Sion akan melahirkan anak-anaknya. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. 2, kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kemudian ayatnya yang ke-14. Mereka semua, ayat 14 dulu. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pasal 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada minggu yang lalu firman Tuhan telah mengatakan bahwa hari-hari ini gereja akan melahirkan. Gereja akan melahirkan para revivalist. Gereja akan melahirkan generasi Samuel. Generasi yang meninggikan firman. Generasi yang hidup dari firman. Tidak ada satu firman yang Samuel biarkan gugur. Saya berdoa setiap orang yang menerima firman diberinya kuasa. Oleh sebab itu hari ini saudara, saya mau katakan mari tangkap firman. Amin. Mari tangkap firman. Mari fokuskan pikiran dan hati kita. Karena apa? Kita hidup karena firman Allah. Hari ini kita melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib lewat seseorang. Saudara ya, seorang yang ditangkap oleh Tuhan. Betapa dahsyat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Nah, Alkitab mengatakan akan lahir generasi Samuel. Ya, akan lahir generasi Ishak yang hidup dari janji-janji Allah. Yang menurut manusia semuanya sudah mati. Abraham sudah mati pucuk. Ya, Sarah juga sudah mati haid. Di saat mati, disitulah jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia cuma satu biji saja. Tapi ketika dia mati, dia menghasilkan banyak buah. Adakah hari-hari ini kita tanam satu benih? Apa yang dihasilkan? Satu pohon. Amin. Apa yang dihasilkan? Banyak buah. Ketika apa saudara? Ketika saya dan saudara mengizinkan hidup saya dan saudara diajari dan dididik oleh Tuhan. Alkitab mengatakan saudara, saya terlalu meyakini. Alkitab mengatakan saudara, dalam waktu 1 hari, nubuatan Yesaya 66. Ya, 700 tahun yang lalu dikatakan dalam waktu 1 hari Sion akan melahirkan anak-anaknya. Kapan itu terjadi? Pada saat Roh Kudus dicurahkan. Alkitab mengatakan Kisah Rasul pasalnya yang ke-2 ayat 41. Mari kita lihat. Kisah 2 ayat 41. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, 3.000 jiwa ini pembalikan keadaan. Pada waktu Musa turun dengan 2 loh batu, tewaslah 3.000 orang. Karena kedapatan di bawah mereka menyembah lembu emas. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, yang terjadi adalah sebaliknya. Yang terjadi adalah 3.000 tadi, yang tadinya mati saudara. Hari ini firman Allah mengatakan 3.000 itu bertobat. Inilah waktu keselamatan sedang dinyatakan. Kamu akan menerima kuasa dari kata dinamit. Artinya apa? Ledakan. Adakah hari-hari ini dalam hati kita ada ledakan kuasa Allah? Adakah di hari-hari ini di hati kita ada berkobar-kobar? Ataukah hati kita hari ini kering? Hari-hari ini hati kita dalam keadaan yang mati. Saya berdoa ketika Roh Kudus dicurahkan, sesuatu sedang terjadi. 3.000 jiwa diselamatkan. Ini masanya saudara, sudah tidak ada masa yang lain. Ini waktunya, gerbang, pintu, open doors. Keselamatan sedang Tuhan buka. Masuk ke dalamnya.
Nehemia pasal 2. Tapi ada satu pintu gerbang yang tidak pakai pengancing. Yuk kita lihat. Nehemia pasalnya yang kedua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Nehemia pasal yang kedua. Ketika Nehemia mendirikan pintu-pintu gerbang. Nehemia pasalnya yang kedua, pasal ketiga. Ayatnya yang ketiga. Yuk kita baca. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Ini di Yerusalem. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan apa? Pengancing dan palang-palangnya atau dengan kunci. Kemudian dalam ayatnya yang ke-6. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada. Mereka memasang balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. 11 pintu semuanya kalau saudara baca begini saudara. Tapi ada satu pintu. Mari kita lihat pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1. Mari kita baca. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya. Lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea dan menara Hananael. Kenapa saudara? Tidak ada pengancingnya. Kenapa? Ini pintu gerbang domba. Yesus Kristus anak domba Allah. Kenapa tidak ada pengancingnya? Supaya setiap orang yang percaya bisa masuk. Mea artinya 100, gambaran domba ada 100. Hananael artinya saudara kemurahan. Belas kasihan Allah. Saudara ingat hari-hari ini saudara, Tuhan sedang membuka pintu gerbang. Saya dan saudara yang jauh dari Tuhan, ini waktunya untuk balik. Tuhan sedang mencari kita pada saat apa? Firman Allah disampaikan. Itulah saat di mana ada harapan. Saudara, Alkitab berkata, satu saat di kolam Bethesda ada banyak orang yang sakit, ada timpang, buta, lumpuh. Tapi saudara tahu, ada air. Setiap kali bergoncang, siapa yang lebih dahulu masuk, dia sembuh. Kenapa alasannya? Karena di situ ada pintu gerbang domba. Alkitab bilang, Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayatnya yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem, ayat 2. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang bahasa Ibrani disebut Bethesda, yang artinya kesembuhan. Yang artinya, makanya ada rumah sakit Bethesda, saudara ya. Artinya kesembuhan, kemurahan. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, terus. Dan di serambi berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Dan yang menantikan goncangan air kolam. Lanjut. Sebab sewaktu-waktu malaikat turun ke kolam dan menggoncangkan air. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun penyakitnya. Kenapa saudara? Karena di pintu gerbang domba. Domba itu dipotong. Aliran darahnya masuk ke kolam. Itulah sebabnya malaikat datang. Kenapa saudara? Ada darah yang tercurah. Siapakah domba Allah? Yesus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kesembuhan terjadi. Itulah sebabnya dikatakan ada pintu gerbang domba dalam ayat 2. Kenapa? Untuk apa? Pada saat itu imam-imam memotong saudara. Memotong merpati, memotong domba sebagai korban bakaran. Dan airnya saudara, darah domba itu masuk ke kolam. Itulah yang menyembuhkan, bukan malaikat yang menyembuhkan. Tetapi darah Yesus Kristus. Hari ini aku deklarasikan, apapun penyakit saudara, seperti yang telah difirmankan, maka hari ini oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah sehat, jadilah tahir oleh kuasa firman Tuhan. Oh, penyakit jantung, lambung, ginjal, kaki, penyakit kepala, supi, asam urat, aku berdoa dalam nama Yesus. Mari kita yakini bersama, kuasa kesembuhan sedang terjadi. Oh, oh, inilah rencana Tuhan. Mari masuk saudara. Ada orang bukan sakit kepalanya, tapi ada orang sakit hatinya. Ada orang sakit pikirannya. Alkitab mengatakan, mari lihat
lihat tadi. Kisah pasalnya yang pertama, kedua tadi ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Tadinya mereka kosong. Tadinya mereka hampa. Tapi saudara, di tengah kekosongan ada Roh Tuhan. Penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Oh saudara, pada saat saudara, Alkitab mengatakan ada seseorang di Alkitab yang penuh dengan setan, bukan dengan penuh Roh Kudus. Saudara ingat? Namanya siapa? Orang di Gerasa. Berapa yang terisi padanya? 2000 setan. Haleluya. Haleluya. Berapa manusia bisa menampung berapa setan? 2000. Lihat revivalis di samping kiri sana kan saudara. Saya dipenuhi Roh Kudus, bukan dipenuhi oleh setan-setan. Saudara ya. Ada Maria Magdalena, Yesus mengusir daripadanya berapa setan? 7. Bukan main kapasitas orang ini. Bisa tampung 2000 setan. Kong lagi ini. Lalu, ya saudara. Kemudian, ya tahu bahasa liru kong. Lalu itu artinya. Ya, datanglah Yesus di Gerasa. Melewati apa yang namanya gelombang laut, badai. Badai berusaha menghalangi Kristus. Kenapa? Yesus yang cari orang ini. Yesus yang cari orang ini. Waktu kami ke Buo, saudara, waktu keluar dari Hulu kan, waktu masih di Hulu, masih orangnya bilang 99 ya Bu. Ini terlalu besar, dengan kecil. Jadi, oh kenapa? Enggak Bu, pokoknya harus begitu. Jadi 99. Begitu keluar dari Hulu, ternyata masuk lautan lepas. Ya, pendeta Karen Hapuk langsung berteriak menangis. Kenapa saudara? Tidak disangka, tidak diduga. Saudara. Dan kemudian orang bilang pelan-pelan. Itu apa bilang? Bu, kalau mau pelan-pelan mau terbalik. Ya saudara. Jadi di situ saudara, Ciana badan besar, kaki di atas, kepala di bawah. Saudara. Kenapa saudara? Ini saudara saya berpikir begini. Begini kalau mau cari jiwa. Oh saudara, murid-murid berteriak, Yesus sedang tidur. Pada saat itu murid-murid berteriak, Yesus, Yesus, ombak besar, mau pita laut, Yesus. Oh ombak besar, timnya akan ke laut. Besok ya, ombak besar. Ada yang datang dari sana bilang minggu lalu, air Somaso, ada bapaknya di sini. Sampai begini, kira-kira bapak tanya minggu depan bagaimana? Hanya Tuhan yang tahu. Ya, ombak besar, tapi itu adalah harga untuk mencari jiwa. Mereka saudara ketakutan, tapi Yesus, ini Petrus bilang, mau kemana? Ini mau kemana? Ombak besar begini, ini kita mau kemana? Mau cari satu orang. Saudara, ombak besar mau cari satu orang. Sudah gila, kerasukan, tidak pakai pakaian, buka baju, telanjang, diikat 2000 setan lagi. Tapi Yesus cari. Yesus bangun dan Yesus menghardik badai itu. Dan berkata, Targante egome. Tenang, diamlah. Dan danau pun diam. Mari aktifkan kuasa perkataan. Perkatakan, diam, tenanglah. Lautan lepas, diam, tenanglah. Kami mau lewat. Amin. Ayo perbesar kapasitas iman kita. Amin. Kita tidak dibatasi oleh sistem. Karena kita bukan manusia duniawi. Kita manusia ilahi. Manusia Allah. Amin. Kita sudah ditebus. Kita bukan dari benih Adam, tapi dari benih Kristus. Amin. Haleluya. Mari saudara, ini jadikan sebuah saudara standar keyakinan kita. Saya bukan manusia duniawi. Siapa yang bilang? Yesus. Paulus bilang, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa akar segala kejahatan? Ialah cinta uang. Tapi kejarlah kesetiaan, ibadah, kelemah lembutan. Karena kita manusia Allah, manusia ilahi, saudara bisa menaklukkan hukum dunia. Lihat Petrus, hukum gravitasi
Saudara, semua yang dilempar ke atas jatuh ke bawah. Semua yang lebih berat tenggelam ke bawah. Tapi kenapa Petrus tidak tenggelam? Oh, gravitasi tidak bisa menarik dia. Karena ada hukum di atas itu. Hukum iman. Haleluya. Gunakan iman kita. Bahwa dalam satu hari. Ya, Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Dalam waktu satu hari. Satu hari itu berapa? 24 jam. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Makanya dalam satu hari ketika kita datang memuji menyembah, pasti ada jawaban, pasti ada mujizat. Kita mau pergi, kita butuh dana sekian puluhan juta. Begitu tanya terkumpul, berapa? 300.000. Tapi saudara tahu, menit pagi sebelum menginjakkan hari Minggu ini, semuanya Tuhan sudah sediakan. Ada bendahara 2 di sini. Tuhan sudah sediakan semuanya. Kenapa? Karena kita deklarasikan, oh, tepung dalam tempayan tidak akan habis sampai Tuhan menyediakan hujan di atas muka bumi. Oh, jala Petrus koyak sampai tinggal panggil orang lain untuk menerima hal yang sama. Oh, minyak dalam tempayan tidak akan pernah habis sampai semua hutang-hutangku dilunasi oleh kuasa supranatural. Oh, di atas gunung ini Tuhan akan menyediakan. Mereka, para rasul, Tuhan bilang pergi, jangan dulu pulang, tinggal di Yerusalem. Buat apa? Berdoa. Berapa hari sampai Roh Kudus dicurahkan? Hari pertama berdoa. Dari 500 orang mulai menyusut. Hari kedua yang lain mulai pulang. Hari yang ketiga yang lain minta izin tidak balik-balik. Kenapa? Doa hari pertama, doa hari kedua, doa hari ketiga. Kenapa? Doa butuh stamina rohani. Doa butuh, saudara, sebuah keinginan hati. Saudara, hari keempat yang lain mulai sakit kepala dan minta izin. Hari ke-9 mereka tetap berdoa. Bertahan dalam doa. Itulah sebabnya doa melahirkan pendoa. Kisah 2 ayat 41 berkata tadi. Coba lihat. Kisah 2 ayat 42. Orang menerima perkataannya, memberi diri dibaptis 3.000 jiwa. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti perjamuan. Dan berdoa. Doa melahirkan pendoa. Amin. Bilang kiri kanan, doa melahirkan pendoa. Oh, ini bukan orang-orang biasa. Mereka pendoa. Ingat ketika Petrus di dalam penjara. Siapa yang berdoa? Jemaat. Bahkan Petrus tertidur karena kelelahan, sudah dipukul, dianiaya. Tetapi mereka tetap bertekun. Hari itu ditawan sebelum hari raya roti tidak beragi. Berapa lama hari raya roti tidak beragi? 7 hari. Mereka berdoa hari pertama. Oh, deklarasi hari kedua. Hari ketiga mulai loyo yang lain. Hari keempat mulai minta izin yang lain. Hari kelima yang lain mulai lelah. Hari keenam Petrus belum lepas-lepas. Tapi pada hari yang ke-7 tiba-tiba siapa? Petrus, Tante Rode dari Lembek bilang, tunggu, itu Petrus, bukan itu malaikatnya. Kenapa? Mereka tidak sangka Tuhan utus malaikat ketika mereka berdoa. Yang mereka tahu mereka berdoa, mereka tidak lihat. Tapi Tuhan kerjakan. Mereka tidak saksikan dengan mata jasmani. Tapi ketika mereka berdoa, Tuhan utus malaikat. Ketika saya dan saudara berdoa, Tuhan sedang mengutus malaikat. Tuhan sedang membuka pintu-pintu penjara. Mungkin kita tidak lihat, tapi Tuhan sedang bekerja. Berdoalah. Hari ke-9 Petrus berkata, kuatkan lututmu dan kuatkanlah hatimu. Kita tetap berdoa sampai Roh Kudus dicurahkan. Sesuai Tuhan sudah berjanji. Kalau kita percaya, kita akan tetap berdoa. Mungkin itu khotbah Petrus, saya cuma tambahkan. Saudara, begitu hari 10 mereka berdoa, tidak disangka jam 9 pagi adalah waktu Tuhan. Jam 9 pagi tiba-tiba langit terbuka. Tiba-tiba tuh saudara, turun lidah-lidah seperti nyala api. Tiba-tiba saudara, api masuk saudara. Jam 9 pagi, sayang 380 sudah pulang.
tertinggal 120 orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pada mereka hinggap masing-masing. Masing-masing diberi. Tidak ada yang dilewatkan. Oh tidak ada. Oh hanya para rasul, tidak ada. Semua mendapatkan yang sama. Inilah waktunya saudara. Sampai Tuhan melakukan sesuatu, kita tetap berdoa. Kita tetap berdoa. Sekalipun saudara, ada harganya. Waktu kita berdoa di tempat ini. Ya kan? Berdoa, yang satu deklarasi. Saya pikir satu komsel, cuma 2 deklarasi. Satu komsel, 7 deklarasi. Saudara ya, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh kami nyatakan sebagaimana Nikodemus diselamatkan. Demikianlah orang-orang Farisi. Oh para penatua, para syamas yang ada di Talaut, di Beo. Kami percaya mereka diselamatkan. Oh Yohanes pasalnya yang kedua. Sebagaimana mujizat perkawinan di Kana. Air menjadi anggur. Kami perkatakan ada perubahan rumah tangga terjadi di Talaut, di Beo. Baru Yohanes pasal 2 itu. Oh Yohanes pasal 5. Oh sebagaimana saudara ya. Yang lain sulit jam. Mar tetap harabasya karaba, herabasya, horalabasya. Ya kami 80 orang satu-satu. Tempo apa habis? Ada tempo apa? Tengah malam. Haleluya. Saya mendengar kesaksian Pak Fian. Waktu terjadi diselamatkan daripada serangan di senjata. Tidak ada satu peluru yang kena. Tapi ketika saudara temannya mereka tinggalkan di double cabin mobil, mereka turun dan mereka kontak senjata 2 jam non-stop. Kontak senjata melawan. Saya dengar Pak Firman, haleluya, haleluya. Sementara tuh. Saudara ya, karena ini kan rahasia videonya. 2 jam saudara. Di situ Tuhan mengingatkan saya, itulah anak pasukan. 2 jam non-stop. Oh kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah berkata, oh oleh bir Tuhan Yesus menjadi sembuh. Semua sakit menjadi sembuh. Kami perkatakan seperti kata firman Tuhan dalam Yeremia 33 ayat 5. Tuhan memberi kesehatan. Tuhan memberikan kesembuhan. Kami perkatakan kesehatan, kesembuhan nilai terjadi bagi setiap yang sakit. Oh kami perkatakan Kisah 2 ayat 1 dan 2. Oh penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Anak-anak muda, orang-orang tua penuh dengan Roh Kudus. Lidah-lidah seperti nyala api. Wah saudara, itu namanya kontak senjata. Apa senjata kita? Firman. Amin. Aku telah menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Makanya yang turun lidah-lidah api. Karena lidah bicara perkataan. Haleluya. Lidah bicara. Mari aktifkan kuasa Allah. Tuhan telah menaruh perkataan. Kuasanya di lidah kita. Ada lidah-lidah api dari atas. Ada lidah-lidah api dari bawah. Dari neraka. Dari mana itu Bu? Yakobus pasal 5. Yuk kita lihat. Lidah-lidah api dari atas untuk orang atas. Apa atas? Ilahi. Siapa itu? Manusia yang sudah ditebus. Saudara. Tapi ada lidah-lidah api juga. Yakobus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-6. Yakobus pasal 3 ayat ke-6. Mari kita lihat. Lidah pun adalah api, betul kan? Tapi lidah api yang mana ini? Bukan yang tadi. Ia merupakan satu dunia kejahatan. Dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ini api dari bawah. Ini api asing. Ini api neraka. Tapi kita, apa saudara? Kita mendapatkan lidah-lidah api dari sorga. Orang-orang yang ditebus lidahnya lain. Saudara, yuk kita lihat ayat 7. Semua jenis binatang, burung serta binatang menjalar dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. 8. Tapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan apa?
penuh racun yang mematikan. Ini lidah di mana ini? Ini lidah dunia. Lidah ada banyak jenis. Kata Alkitab, ada lidah seperti lidah ular, bercabang dua. Ada lidah penipu, ada lidah penggosip, ada lidah seperti setajam silet. Alkitab bilang, saudara, tapi lidah orang benar lain. Lidah orang benar mendatangkan kesembuhan. Lidah orang benar, saudara. Hari-hari ini Yesus berkata, ada dua bahasa. Ada yang bahasa atas, ada yang bahasa bumi. Kalian akan pakai bahasa mana? Yohanes pasal 3 mengatakan, ayatnya yang ke-31 kalau tidak salah. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas, di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi. Dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari sorga, di atas semuanya. Saudara, yang apa ada bahasa atas. Ini bukan bicara bahasa Inggris, saudara. Atau bahasa atas, bahasa apa, Belanda. Bukan. Tapi ini bicara bahasa iman. Bahasa iman di atas bahasa bumi. Nah, saudara, saya dan saudara orang mana? Orang Sangir? Bukan. Ya saya juga orang Minahasa, orang Talaut. Tapi saudara, kita adalah orang kerajaan sorga. Makanya Paulus bilang, warga negara kita, warga kerajaan sorga. Di sorga ada bahasa sorga. Bahasa sorga adalah bahasa iman. Saya sakit, tapi saya percaya. Seperti tadi, pakai bahasa iman. Jadi kan, sorga menyetujui. Jadi, amin. Karena itu memang bahasa iman. Makanya Petrus pakai bahasa iman. Kalau engkau itu, suruh aku datang. Datanglah. Petrus jalan. Sementara yang lain 11 orang nganga-nganga. Lihat-lihat. Ini Petrus mati ngana. Mati kau Petrus. Ini gelombang angin sakal. Ini tapi Petrus lebih percaya apa? Firman Tuhan. Makanya Petrus keluar dari perahu. Sekarang jika kita naik kapal. Naik kapal apa kelirung? Gregorius. Tuhan Yesus jalan di atas air. Jika engkau itu Tuhan, suruh aku datang. Baik. Mau lompat ya? Tidak, ini bukan penyelam nasional. Ya. Ini bahkan apa? Berenang pun tak bisa. Gaya batu pun tak sanggup. Saudara bayangkan saudara. Apa yang terjadi? Lain bilang gila. Pakai hikmat Petrus, pakai hikmat. Tapi Petrus lebih percaya firman. Kenapa? Dia punya bahasa iman. Dia punya, oh ini habis. Oh Tuhan akan menyediakannya anakku. Kan itu kata Bapak Abraham. Sebelum dia lihat domba dia bilang Tuhan yang akan menyediakannya. Papa makan apa hari ini? Tuhan yang akan menyediakannya. Mamamu yang akan memasaknya. Masa Tuhan lagi suruh masak? Ya saudara, Tuhan yang, bagaimana dengan kuliahku? Tuhan yang akan menyediakannya. Ya kan? Anak saya yang akan menyediakannya. Ya, pertama sih gereja yang akan mengcover, tapi cuma sekali pergi. Saya sediakan yang balik, saudara. Dan kemarin Marcel telepon saya, ibu, Joy punya dibantu gereja habis hari ini. Oh sudah habis, jadi mulai minggu depan saya harus transfer sekian begitu. Hanya untuk transport per bulan. Lalu dia bilang, tapi ibu doa telah menerobos. Apa Marcel maksudmu? Dia bilang ada seseorang ibu di gereja kami. Sudah dapat surat kematian. Begitu di Taiwan. Surat kematian, tapi sudah lewat masa dia masih hidup. Jadi dia harus mati. Misalnya 10 September. Sudah lewat kan ini bu, sudah lewat. Hidup dia bu, hidup. Oh dia hidup. Terus apa kaitannya? Dia bilang begini. Marcel, Joy serius. Ini jauh dari ujung ke ujung setiap minggu. Serius bu. Di gereja kami diajarkan
mati-matian, habis-habisan, gila-gilaan melayani Tuhan. Kalau cuma begini Bu, belum ada apa-apa. Oke, kalau begitu sampai Desember saya yang tanggung semuanya. Wah saudara ya, dia bilang jadi Bu, saya mau kabarkan mulai minggu depan Ibu tidak harus kirim apa-apa. Bahkan sampai uang sakunya begini, itu Ibu menyediakan. Ini salah satu alasan Ibu hidup. Alasan kecil, tentu punya destiny yang lebih besar. Tapi ini adalah salah satu alasan. Dan dia bilang berkata, tolong nama saya jangan disebut. Karena saya melakukan ini untuk Tuhan. Bahkan saudara, saya belum sempat mendoakan. Karena sudah lihat jadwal, sudah lupa ini sudah akhir bulan. Saudara, belum sempat mendoakan khusus untuk itu. Yang saya hanya bilang sebulan yang lalu, Tuhan yang akan menyediakan. Amin. Saya percaya mungkin ini adalah ibu itu kan cuma hal-hal yang sederhana. Tetapi dalam hal yang sederhana pun Tuhan ada di sana. Jangan khawatir akan hidupmu. Mari kita mulai memperkatakan ada bahasa. Bahasa sorga itu bahasa apa? Kasih. Sekalipun engkau dapat mengetahui semua rahasia, semua bahasa, memiliki seluruh pengetahuan, memindahkan gunung. Tapi jika engkau tidak punya kasih, engkau seperti gong yang berkumandang, canang yang bergerberinci. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tidak cemburu. Maafkanlah orang lain, saudara. Jangan simpan kepahitan. Biar Roh Kudus memenuhi dan mengambil alih. Kenapa saudara? Itu orang saja bisa tampung 2000 setan. Bayangkan dia punya kapasitas. Roh yang dikaruniakan kepada kita, roh yang tidak terbatas. Biarkan kita menampung kuasa rohnya. Biarkan kita menampung. Makanya ada ayatnya, bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Kenapa? Karena kita tidak menampung roh setan. Kita tidak menampung kepahitan. Kita tidak menampung kebencian. Tetapi apa yang ada dalam hidup kita? Roh Kudus. Haleluya. Bilang kiri kanan, Roh Kudus mau memenuhi engkau. Mengambil alih hidupmu. Oh, buang itu tuh penuh-penuh yang lain. Ya, penuh marah, sakit hati. Saudara, ya. Iya kan saudara? Biarkan Roh Kudus penuh iman, penuh percaya, saudara. Ada seseorang di Alkitab namanya Simson. Berkuasalah Roh Tuhan. Ketika dia dipenuhi Roh Kudus, Alkitab berkata, ya, singa berhadapan dengan dia. Saudara, apa yang dia lakukan dengan singa ini kalau orang dipenuhi Roh Kudus? Coba lihat Hakim-Hakim 13. Hakim-Hakim 16. Oh benar. Hakim-Hakim 15. Ayatnya yang ke ke 14. Oh sorry. Hakim-Hakim 14. Ayatnya yang ke 6. Ya, silakan dibaca. Ayat 5. Pergilah Simson beserta ayah dan ibunya. Ketika mereka sampai di kobong anggur di Timnah, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Orang kalau Roh Tuhan berkuasa atas dia cabik itu singa. Bu, jangankan singa, hele anjing kita lari. Berkuasalah Roh Tuhan. Singa-singa apa? Singa-singa kekhawatiran, cabik. Singa-singa apa? Ketakutan, cabik. Datang singa kekhawatiran bilang, jangan khawatir akan hidupku. Aku tidak khawatir apa yang aku makan, minum, pakai. Datang singa apa? Stres. Saudara, semoga Allah sumber damai sejahtera menaklukkan iblis di bawah kaki. Amin. Itu singa. Singa utang. Tunggu, mau lunas. Tinggal tunggu waktu. Amin. Tinggal tunggu waktu. Tahun Yobel, tahun pemulihan. Haleluya, itu singa. Cabik. Haleluya.
mati ngana. Ya. Itu saudara singa ompong. Simson berkuasa roh Tuhan atas Simson. Simson apa? Tantang singa. Kenapa? Karena roh Tuhan ada atas hidupnya. Simson seorang nasir. Bahkan ketika hari itu saudara, bayangkan saudara, Simson kalahkan musuh. Cuma dengan rahang keledai dia kalahkan berapa? 1000. 1 lawan 1000. Saudara, Tuhan janji 1 lawan 1000, 2 lawan 2000. Kita mau pergi di Talaut berapa orang? 38. Ya saudara, berarti kalau 1 lawan 38.000. Kalau gabung berapa ratus iblis? Mesti lari. Harus lari. Amin. Kenapa? Kuasa Tuhan. Kamu berkuasalah roh Tuhan atas Kingdom Vision. Amin. Saudara mau bilang apa? Oh, ada mantra tenungan sihir. Oh, mantra tenungan sihir tidak akan mempan. Setiap senjata yang ditempa melawan engkau tidak akan berhasil. Kenapa? Karena roh Allah, kuasa Allah menyertai saya dan saudara. Makanya penuhi hidup kita dengan apa? Firman. Penuhi hidup kita dengan apa? Firman. Sayang, Simson jatuh cinta dengan Delilah. Ya, sayang sekali. Itulah hati-hati para revival list. Apa yang diambil iblis dari Simson? Cinta. Begitu cinta akan Tuhan hilang, hilanglah segala-galanya. Delilah, Alkitab mengatakan dengan jelas, dan Simson jatuh cinta kepada Delilah dari lembah Sorek. Jatuh cinta. Tiba-tiba kecintaan Simson kepada Tuhan hilang lenyap melihat Delilah. Delilah mulai merengek, Simson, apa rahasia kekuatanmu kalau pakai tali baru? Dia bilang tali busur baru. Ikat pada saya. Dia ikat. Oh, raja-raja Filistin menyergap engkau Simson. Buh. Simson cuma bangun berdiri lepas. Delilah bilang, engkau bohong Simson. Dia bilang, kalau pakai tali kan tali busur. Sekarang tali baru. Ikat lagi. Wah, lepas lagi. Padahal Delilah sudah ikat sampai malim buku. Apakah bahasa apa malim buku? Hah? Sampai kusut, hah? Oh, pokoknya sudah terbelenggu. Begitu Bu Shirley. Itu nama lain daripada malim buku. Ya saudara ya. Kusut, pokoknya sudah diikat. Lepas lagi. Simson bilang. Delilah mulai menangis. Simson bilang, kalau ikat, bikin kepang di rambut. Mulai Simson bilang, kan kalau ikat bukan potong. Kalau ikat di rambut. Oh, Delilah bikin kepang-kepang 7 di rambut. Jadi orang pertama yang berkepang bukan orang Manado. Simson. Dia kepang-kepang itu rambut saudara. Hati-hati. Pelan-pelan Simson mulai. Ini. Tapi Alkitab berkata. Oh, sekali lagi orang Filistin menyergap engkau. Oh, Simson mengamuk. Lari habis. Maka Delilah menggunakan jurus merengek-rengek. Berhari-hari merengek, menangis. Oh, Simson. I love you bertubi-tubi, Simson. But apa rahasiamu? Oh, Simson. Aku ini namaku dunia. Aku cantik, Simson. Ya, aku dari dunia, tempat tinggalku, nama rumahku adalah rumah bordil, Simson. Senang dengan aku. Oh, persinahan. Dia mulai kasih, aku dari dunia, Simson. Namaku keangkuhan hidup. Kalau engkau bersinah dengan aku, Simson, engkau akan menikmati indahnya. Simson, namaku keinginan daging berhari-hari. Delilah mulai promosi, menangis merengek. Hati-hati dengan perempuan yang tiap hari menangis merengek. Ini salah satu jurus terampuh yang bisa mengalahkan ya setiap pria. Papa, beli itu jam, Papa. Papa belum terima gaji, tetangga di sebelah Papa saya beli televisi. Sabukan tabung, Papa,
sokotak. Papa, 11 beli auto open cup. Ini saudara, suami mulai berpikir, mama, itu tetangga di sebelah sudah beli open cup, sudah beli kursi baru mama, sudah beli semuanya. Kok mama tahu? Dia lesu ada istri baru mama. Papa masuk tahanan KPKA karena mama ingin tas 1,2 M. Itu terjadi hari-hari ini. Teman-temannya bilang, "Nggak top, itu Delila. Pakai tas, cuma tas 10 juta, 2 juta. Lihat, 1,2 M dari kulit rusa. Ya, lihat, 5 M dari kulit buaya. Keren. Terlihat seperti, biar engkau hamba Tuhan, terlihat seperti artis. Sementara artis ingin jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan ingin jadi artis. Papa. Iya kan, lalu Tamara Geraldine kan kita lihat dia khotbah penyakit kuning juga campur paru-paru. Tiap hari dia dia kan presenter bola. Sudah bertobat juga saudara. Dan dia bilang semu, itu dunia semu. Dusta itu dunia kekayaan. Nah sekarang anak Tuhan mau ikut Tuhan, mau cari kekayaan. Sementara yang dari dunia, ya merasa itu kekayaan tidak ada harga. Mana yang betul? Penyertaanmu Tuhan. Apa yang kedua? Segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku terutama bagiku. Musa bilang, Tuhan, kita tidak perlu susu madu. Kita tidak perlu apa janji Tuhan, berlimpah susu madu. Harta kekayaan Kanaan kita tidak perlu kalau Tuhan tidak menyertai kita. Lebih baik aku di padang gurun, di sini miskin, kata orang Israel. Tapi jika kaya tanpamu, aku tidak mau. Jangan kami suruh berangkat dengan malaikat. Tuhan bilang, Musa berangkat. Semua musuhmu aku tumpas. Semua janjiku aku genapi. Cuma satu, aku tidak hadir Musa. Mana yang kita pilih? Tadi kesaksian di karpet plastik. Penyertaanmu Tuhan. Mana yang kita pilih? Musa sampai pada titik tidak ada arti semua itu tanpa Tuhan. Kalau Tuhan sudah tinggalkan, apalah artinya? Hadirmu di hidupku Tuhan, terutama. Sementara ada banyak orang ikut Tuhan, sembah Tuhan, cari Tuhan, ingin usaha diberkati, ingin lancar-lancar saja, ingin begitu tidak lancar, mundur. Karena yang dikejar harta dunia. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka katakan kami sembah Tuhan bukan karena Tuhan angkat kami jadi orang penting di Babel. Bahkan kalau Tuhan tidak tolong kami tidak akan pernah menyembah kepada patung yang terbuat dari emas. Apa itu emas? Harta kekayaan. Itu tawaran. Kami tidak mau. Bahkan jika Tuhan tidak tolong kami, buang kami ke dapur api. Karena mereka mencintai Tuhan bukan ada apa-apanya. Tulus. Dan Alkitab membuktikan 3 orang menjadi 4 orang. Penyertaanmu Tuhan membuktikan di dapur api, nak, aku ada. Aku ada karena engkau mengasihi aku bukan karena embel-embel, tapi karena ketulusan. Itu buktinya. Daniel somewhat Daniel tinggalkan masuk di gua singa. Tapi saudara tahu, singa bukan dicabik, tapi singa jadi kucing. Kenapa? Malaikat menjaga, tiba-tiba Tuhan hadir di sana. Raja bilang, Daniel, apakah Allah yang engkau sembah dengan tekun? Ya, sehari 3 kali. Saudara, apa orang yang dipenuhi Roh Kudus? Dia haus dan lapar akan Tuhan. Dia setia berdoa.
Dia berusaha untuk apa? Menyediakan waktu baca Alkitab. Menyediakan waktu menyembah Tuhan. Dia akan baca firman. Itu kalau orang yang haus dan lapar. Itu kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus. Apa arti revival? Bangkit. Bangkit dalam doa. Di saat orang jalan-jalan, dia cari Tuhan, sembah Tuhan. Saudara, dewasa ya, bukan berarti jalan-jalan tidak penting. Silakan jalan-jalan, saudara. Tetapi saudara, itu bukan jadi prioritas utama. Jika dia belum menyembah, jika dia belum berdoa, dia tidak akan jalan-jalan. Karena dia tahu, kepuasanku adalah di hadirat-Mu Tuhan. Telah terjadi revival dalam hidupnya. Saudara lihat 3.000 orang ini datang, saudara. Mungkin yang lain lagi patah hati. Ya kan namanya 3.000. Yang lain ada pergumulan. Tetapi mereka ketika dengar Petrus khotbah berkata seperti ini. Bahwa yang kami lakukan ini karena Yesus Kristus dari Nazaret. Seorang yang ditentukan Allah dengan kekuatan-kekuatan mujizat-mujizat. Yang ditentukan di tengah-tengah kamu. Yang sudah kamu salibkan, kamu bunuh. Tapi pada hari ketiga ia bangkit. Mereka katakan, hati mereka terharu. Apa yang harus kami lakukan? Percaya kepada Yesus Kristus, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 3.000 menyerahkan diri. Apa yang mereka lakukan selanjutnya? Berbeda. Mereka mulai bertekun dalam firman. Mereka mulai doa. Kalau Tuhan belum berbicara, kalau Tuhan belum bersabda, mereka tidak akan pernah beranjak dalam doa. Mereka akan mencari sampai Tuhan menyampaikan sesuatu, sampai Tuhan menyampaikan firman-Nya. Lihat perempuan Sirofenesia, sampai Tuhan berfirman, dia tetap mencari Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menjawab, dia menyembah Tuhan. Dan pada saat itu dia dihina, tanda kutip, oleh Tuhan. Masa roti ini aku berikan kepada anjing? Dia berkata, anjing-anjing itu makan dari roti yang jatuh dari meja tuannya. Dan dia berkata apa? Aku ini anjing. Aku makan roti dari engkau. Berikan aku firman. Sepatah kata saja, sepatah aku nantikan sampai engkau berbicara. Dia berkata, oleh karena kata-katamu itu, anakmu sudah sembuh. Inilah revival. Revival bukan cuma orang diselamatkan, tapi revival terjadi sebuah pembaharuan hidup. Adakah kerinduan? Adakah kehausan? Adakah kelaparan akan Tuhan? Adakah berniat mencari? Adakah kita bangun pagi-pagi? Adakah siang hari aduh belum baca Alkitab? Itulah revival. Saudara, mari hari-hari ini bukan khotbahnya untuk saudara, tapi untuk saya. Berkatakan firman, doakan firman, sembah Tuhan. Tuhan sedang berbicara. Ketika saudara mulai menyembah, tiba-tiba muncul satu ayat. Saudara mulai baca ayat itu. Atau saudara dapat satu kata kuasa. Saudara mulai cari apa kuasa? Oh, senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saudara mulai perkatakan itu, mulai perkatakan. Sampai saudara merasakan benih firman itu mulai masuk dalam dirimu. Itu revival. Kita adalah kemah para revivalis. Dari sini akan pergi. Kenapa? Karena pencurahan roh tidak hanya sebatas 4 dinding gereja. Tapi pergi jadi saksi. Pergi di marketplace. Pergi di sekolah. Pergi engkau anak sekolah. Engkau pegawai. Engkau apapun, engkau punya gaya hidup yang beda. Pergi ke Lirung. Sampaikan pesan Tuhan. Pergi ke Beo. Sampaikan, saudara lihat di Alkitab. Mereka menyebar. Memberitakan Injil. Hari ini saudara, Tuhan mengingatkan kita. Orang itu yang dipenuhi dengan 2.000 setang, dipenuhi dengan Tuhan. Dia menginjil kepada 10 kota. Dekapolis. Dia menginjil satu tempat. Dia pergi, Yesus membebaskan aku. Yesus menyelamatkan aku. Dia pindah lagi. Tiba-tiba hidupnya yang kosong dipenuhi dengan roh Tuhan. Apalagi saya dan saudara. Kita dipenuhi Roh Kudus. Mari buang segala sesuatu yang membuat Roh Kudus berduka. Jangan menjaga tabut kosong. Tabut perjanjian di bawah-bawah. Hofni dan Fineas bawah. Mereka pikir Tuhan ada di sana. Tapi ternyata Tuhan sudah pergi. Hari itu Simson tidak sadar. Dia telah menjadi pribadi yang kosong. Roh Kudus undur daripadanya. Ketika dia mengatakan, aku ini Nasir Allah. Saudara, kalau baca itu kita rasa menangis. Sejak dari kecil aku sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Kekuatanku ada di perjanjian.
Nasir perjanjian. Papaku, mamaku, dan Tuhan telah saling mengikat janji. Aku ada untuk Israel. Saudara ada untuk Indonesia. Saudara ada untuk jiwa-jiwa. Kekuatanku ada di sini. Weh, Delila gunting, cukur Delila. Orang Filistin datang. Wih, Simson, Roh Kudus telah meninggalkan dia. Telah pergi. Dari seorang pahlawan jadi seorang pelawak. Melawak di depan orang. Saudara. Tapi saudara, saya dapat firman ketika kita sedang menyembah Tuhan hari Jumat. Sementara kita menyembah, saya melihat ada seseorang yang rambutnya bertumbuh kembali. Dan ada ayatnya. Rambut Simson bertumbuh kembali. Saudara, Alkitab bilang sebagai ayat penutup, Hakim-Hakim 16 ayatnya yang coba baca ayat 17. Baca ayat 17. Maka dicerahkan kepadanya segala isi hatinya. Saudara lihat, dia mulai berkisah tentang hidupnya sebagai seorang Nasir. Di sini kita ikat perjanjian dengan Tuhan, saudara. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Dia mulai ingat, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang Nasir Allah. Rasa menangis saudara baca ini kalau saya. Saudara, karena ini kata-kata penutupan dari seorang yang bernama Simson. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap. Dan aku menjadi lemah, sama seperti orang lain. Orang yang tidak ada roh Tuhan, tabiatnya sama dengan orang lain. Orang lain mengeluh, dia mengeluh. Orang lain bersungut, dia bersungut. Orang lain balas, pukul, sampai mati orang lain. Dia pun melakukannya. Kenapa? Karena dia seperti orang dunia yang lain. Waktu dia jadi Nasir, dia tidak sama seperti orang lain. Dia manusia ilahi. Dia manusia Allah. Mungkin sama-sama alami kekurangan. Tetapi yang ada dalam mulutnya ucapan syukur. Kenapa? Dia manusia berbeda. Yang ada dalam mulutnya ketika disakiti, yang ada dalam hidupnya. Beri aku kemampuan Tuhan untuk mengampuni. Di saat orang lain, saudara, kemarin saya dengar kisah Nora Lem. Karena Kristus, dia hamil. Maksudnya dia masuk penjara di Cina. Karena Kristus, dia saudara. Tapi sebelum masuk penjara, Tuhan sudah kasih firman. Bahwa dia anaknya akan lahir di negeri merdeka. Saudara. Saudara tahu karena Kristus, suaminya lari. Bahkan, saudara kalau saudara baca, suaminya dibunuh. Karena mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Dia hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Di negara Cina, komunis. Dipukul, ditendang, dianiaya. Setiap hari orang berkata, kamu tidak akan melahirkan. Kalaupun lahir bayimu cacat, oh kamu akan mati mengering di sini. Tapi dia bilang, enggak, Tuhan telah berbicara sebelum kejadian itu. Bahwa aku akan melahirkan di negara bebas. Dan sekali Tuhan bicara, aku percaya. Sampai 9 bulan saudara. Ya saudara, dia, bayi itu belum lahir. Dia belum bebas. 10 bulan, 11 bulan saudara. 12 bulan, masuk bulan 13. Masuk perbatasan, tiba-tiba dia sakit perut. Bayi berumur 13 bulan lahir. Janji Tuhan, ya dan amin. Dia percaya ada bayi 13 bulan, ada. Siapakah dia? Anak seorang misionaris bernama Nora Lem. Hidup dari janji Tuhan. Bayangkan 2 minggu kan dokter bilang keracunan. Itu anak, 1 bulan sudah biru. Tapi 13 bulan janji Tuhan yang mempertahankan bayi itu. Saudara lihat, dia mulai berkisah. Saudara, dia bilang, kalau aku mengikat perjanjian dengan dunia ini, aku jadi sama dengan yang lain. Aku Nasir Allah. Apa Nasir? Ikat perjanjian dengan Tuhan. Itulah sebabnya kekuatannya. Itulah sebabnya saudara Tuhan memakai dia. Karena Tuhan. Hari itu dia ditangkap. Saudara dia menggiling. Saudara dia terputar-putar di situ jadi pelawak. Ditelanjangi, dia melawak. Roh Kudus meninggalkan dia. Tetapi ayat berikut, Tuhan setia.
ayat 22. Ayat 22. Tapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Wah saudara, kenapa? Kenapa ini terjadi saudara? Alkitab bilang ini karena Tuhan janji. Tuhan telah terlanjur berjanji kepada Simson. Hakim-hakim, pada Simson punya mama. Hakim-hakim 13 ayat 7. Hakim-hakim 13 ayat 7. Dia berkata kepadaku, Tuhan, engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi nasir Allah. Tuhan sudah janji destiny Simson apa? Sampai hari mati, dia bukan jadi pelawak. Sampai hari mati Tuhan janji dia akan tetap jadi seorang nasir. Hari itu Simson tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap memegang perjanjian, karena ini adalah perjanjian Tuhan yang diikat Tuhan dengan ibu dan bapaknya. Apakah engkau kehilangan anakmu hari ini? Berdoalah. Tuhan setia. Tuhan ikat perjanjian. Ya saudara, rambutnya dicukur. Dan Tuhan bilang begini, nak, aku akan beri kesempatan kembali bagi para Simson untuk balik kepada Tuhan. Bagi para Simson, tidak akan menjadi Simson yang lama. Simson yang lama harus berhati-hati. Tetapi Simson yang baru ketika melihat Delilah, nyala iblis. Jangan mendekat kepadaku. Aku sudah punya istri. Ya, saudara, nyala iblis. Nyala roh pornografi. Nyala. Kenapa saudara? Seorang nasir Allah. Saya berdoa, kita dipenuhi roh Allah. Kita dipenuhi roh kudus. Tuhan memberkati kita. Shalom.